Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, insyaallah pada hari ini kita teruskan kajian kita dengan mempelajari kaidah bacaan Imam Al-Kisai, ya. Imam Al-Kisai dengan dua perawinya sekaligus, yaitu Imam Abul Harith dan Imam Ad-Duri Al-Kisai. Sebelum kita masuk ke pembahasan kaidah usul, perlu kita perkenalan dengan Imam Al-Kisai dulu, ya. Siapakah beliau ini? Nah, di situ terlihat ya di layar. Cuma ini dalam bahasa Arab, ya. Mohon maaf, ya, masih dalam bahasa Arab. Tapi tidak jadi masalah insya Allah, ya. Sambil sekalian belajar bahasa Arab. Disebutkan di situ bahwasanya Imam Al-Kisai Al-Kufi, ya. Jadi beliau itu tinggal di Kufah. Kufah itu nama kota yang ada di Irak sekarang. Jadi di Irak, ya. Kalau dalam bahasa Arab kan Irak, Al-Irak. Tapi kalau kita menyebutnya Irak, ya. Padahal aslinya yang benar adalah Irak. Orangnya tebal dan itu pakai kof, ya, bukan pakai kaf, bukan pakai apa? Kaf. Al-Irak. Jadi beliau tinggal di Irak. Tapi kalau dan kita mengucapkannya demikian nanti kayak apa yang terkesan aneh gitu, ya, karena orang terbiasa Irak, ya. Jadi Kufah itu salah satu kota terkenal yang ada di Irak, demikian juga Basrah, ya, Basrah dan Irak, Basrah dan Kufah. Nanti ada lagi Baghdad. Nah, Baghdad itu ibu kotanya, ibu kota Irak, ya. Imam Al-Kisai ini nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah Ibnu Bahman bin Fairuz Al-Asadi Maulahum Al-Kufi. Itu nama lengkapnya gitu, ya. Jadi nama aslinya adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman. Jadi beliau itu sebenarnya aslinya orang 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 Persia, ya. Persia sekarang ya Iran lah, ya. Jadi keturunan Persia beliau ini, ya. Fairuz Al-Asadi Maulahum Al-Kufi, ya. Nenek moyangnya dulu, ya, mungkin buyutnya itu masuk Islam, ya, di zaman sahabat gitu. Dan dulu pernah menjadi budak kemudian dimerdekakan, ya, nenek moyangnya gitu, ya. Sehingga biasanya kalau ada yang jadi budak dulu kemudian dimerdekakan maka dinamakan maula. Ya, maula itu artinya berarti bekas budak dulu, ya. Dan dinisbatkan kepada orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, ya. Karena yang dulu ya eh, tuannya siapa? Nenek moyangnya Imam Al-Kisai ini menjadi budak dari orang yang bermarga Al-Asadi, ya, kabilahnya Al-Asadi, maka dinamakan, ya, Maulahum Al-Asadi. Maula Al-Asad, ya, Maula Al-Asadi. Ya. Imam Al-Kisai lebih dikenal dengan lakopnya yaitu Al-Kisai. Padahal sebenarnya nama aslinya adalah Imam Ali. Ya, tapi orang lebih mengenal dengan sebutan lakopnya yaitu Al-Kisai. Apa itu Al-Kisai? Ya, kok kenapa bisa dinamakan demikian? Itu gara-garanya dulu ketika beliau itu ihram, ya, mau untuk ihram umrah atau haji, beliau tidak menjumpai kain ihram, ya. Entah mungkin karena memang zaman dulu masih terbatas, ya, atau memang eh, tidak ada yang menjual, ya, sehingga beliau memakai kain yang
yang dinamakan dengan kisah, ya, dinamakan dengan kisah. Jadi kesannya unik gitu ya, sehingga orang menyebutnya Al-Kisai. Jadi ada apa? Ada cerita di balik penamaan tersebut. Ya, kain kisah ya, sehingga dia lebih dikenal dengan sebutan Al-Kisai. Nah, beliau termasuk orang yang ahli di dalam bidang ilmu nahwu. Jadi dalam bahasa bahasa Arab beliau itu paham. Padahal bukan orang Arab ya, aslinya bukan orang Arab. Ya, tapi karena beliau rajin menuntut ilmu ya, sehingga menjadi orang yang fasih dalam bahasa Arab. Bahkan menjadi ulamanya ya, mengajarkan orang-orang Arab. Padahal aslinya sebenarnya bukan orang Arab gitu. Menjadi ahli di dalam bidang ilmu nahwu ya, tata bahasa atau gramatikal Arab. Dan tidak hanya dalam bahasa Arab, bahkan beliau itu pun juga mumpuni atau ahli di dalam bidang kiroat ya. Di dalam bidang kiroat beliau itu juga mumpuni ya, menjadi rujukan bagi orang-orang pada masanya ya, sehingga mereka banyak yang belajar kepada Imam Al-Kisai ya, baik belajar bahasa maupun belajar kiroat ya. Ya. Dan Imam Al-Kisai termasuk orang yang sabar dalam ketika mengajar ya, sehingga banyak sekali murid yang berdatangan kepadanya ya. Dan dia termasuk imam yang termuda ya, dari 7 qiraat tersebut itu paling paling muda lah usianya lah ya. Karena beliau itu lahir pada tahun 120 Hijriah ya. Sementara tahun 120 Hijriah itu adalah wafatnya Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir sudah wafat ketika tahun itu wafat. Imam Masim tahun 127 wafat ya. Jadi Imam Masim meninggal, Al-Kisai baru berumur berapa tahun? Imam Asim kan 127 ya. Ya, baru 7 tahun ya usianya Imam Al-Kisai ini. Sehingga dikatakan ya beliau termasuk qurra, dari 7 qurra itu yang paling muda lah. Bahkan mungkin dari 10 qurra termasuk yang paling muda itu beliau ya, Al-Kisai ini. Sama Imam Khalaf sebetulnya ya. Nah, siapa saja guru daripada Imam Al-Kisai? Guru beliau itu banyak ya, lebih dari satu. Tapi yang paling utama, guru paling utama adalah Imam Hamzah Az-Zayyat. Nah, Imam Hamzah Az-Zayyat ini uniknya ya, dia juga sekaligus qurra yang keenam ya, qurra yang keenam. Jadi susunannya kalau mulai dari pertama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ternyata nomor 5 sama nomor 6 itu berhubungan erat ya. Karena yang satu adalah guru, yaitu Imam Hamzah ini, sementara yang satu lagi adalah murid, yaitu Al-Imam Al-Kisai. Jadi Imam Hamzah itu adalah gurunya Imam Al-Kisai. Ya dikatakan bahwa beliau itu menghatamkan Al-Quran kepada Imam Hamzah itu sebanyak 4 kali khatam. Ya. Kemudian guru-guru lain selain Imam Hamzah adalah Imam Muhammad bin Abi Layla, ya. Kemudian juga ada Imam Isa bin Umar Al-Hamdani, juga ada Abu Bakar bin Ayyas, ya, Imam Syubah. Jadi beliau juga belajar kepada Imam Syubah ini ya. Imam Al-Kisai juga belajar kepada Imam Syu'bah. Kemudian juga belajar kepada Ismail Ismail dan Yakub Ibnu Ja'far bin Nafi'. Ya. Ismail dan Yakub ini adalah anaknya Imam Ja'far bin Nafi'. Ya.
Juga belajar kepada Abdurrahman bin Abi Hamid. Ya. Juga belajar kepada Abi Haywah, Sureh Ibnu Yazid, ya. Dan masih banyak lagi ya guru-guru yang lain yang tidak disebutin ya. Tapi yang paling menonjol di antara guru-guru tersebut dalam bidang qiraat adalah Imam Hamzah. Sehingga kalau kita cermati ya, itu bacaan Imam Al-Kisai itu tidak beda jauh dengan Imam Hamzah ya. Ada kemiripan gitu. Ada kemiripan dalam hukum bacaannya gitu. Namun juga ada perbedaan ya. Ya, ada perbedaan juga ya. Karena selain belajar kepada Imam Hamzah, Imam Al-Kisai juga belajar kepada yang lain. Sehingga nanti akan kita jumpai ada perbedaan di antara Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah. Baik, itu tentang gurunya. Nah, sekarang siapakah murid yang belajar kepada Imam Al-Kisai? Ini muridnya juga sangat banyak, ya. Sebagaimana gurunya juga banyak, muridnya juga banyak, ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa beliau adalah seorang ulama bahasa, ya, dan juga ulama qiraat. Dan beliau termasuk orang yang dekat dengan Khalifah Amirul Mukminin pada waktu itu yaitu Harun Ar-Rasyid, ya. Itu sangat Harun Ar-Rasyid sangat menghargai ini, sangat menghormati Imam Al-Kisai. Sehingga banyak orang yang belajar kepada Imam Al-Kisai. Nah, di antara murid-muridnya antara lain adalah Ibrahim bin Zadan, juga ada Ahmad bin Jubair, juga ada Hafiz bin Omar Ad-Duri. Ini nanti menjadi perawi yang kedua ya dari Imam Al-Kisai. Jadi namanya itu Hafiz bin Omar Ad-Duri. Ya. Karena namanya hampir sama dengan yang Hafiz perawi Asim. Kalau yang perawi Asim kan namanya Hafiz bin Sulaiman. Makanya supaya tidak salah penyebutan, ya tidak salah penyebutan, untuk Hafiz yang muridnya Imam Al-Kisai itu dinamakan Duri, ya Imam Ad-Duri, Hafiz Ad-Duri. Untuk membedakan dengan Hafiz yang meriwayatkan dari Imam Asim. Kemudian murid yang lain adalah Abu Hamdun At-Thayyib Ibnu Ismail. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Waqid. Juga ada Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Dakwan. Ibnu Dakwan juga belajar kepada ini apa? Imam Al-Kisai. Kemudian ada Ubaidillah bin Musa, Wa'adi bin Ziyad. Kemudian juga ada kepada Ali, ada yang belajar ya. Ada yang muridnya, ada yang bernama Ali bin Nasim. Kemudian murid yang nanti menjadi perawi pertama itu Al-Laits bin Khalid. Ya, Al-Laits, Imam Laits atau dinamakan juga dan Abul Harith. Ini nanti juga menjadi murid beliau yang pertama ya, perawi pertama. Dan masih banyak lagi yang lain ya, yang menjadi murid daripada Imam Al-Kisai. Ya. Baik, Imam Al-Kisai beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Jadi usianya berarti sekitar 189 kurang 120 berapa dia? 69 ya? 69 tahun ya? Ya, atau 70 lah, 70 tahun kurang lebih ya. Beliau wafat dan dimakamkan di kota Rai atau sekarang Irak ya. Ya, kota Rai yang menguburkan Harun Ar-Rasyid ya, ikut ikut dalam pemakaman tersebut. Itu tentang Imam Al-Kisai ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke Imam Abul Harith, ya, perawi pertama dari Imam Al-Kisai. Ya. Abul Harith nama lengkapnya adalah Al-Laits bin Khalid apa namanya ini? Al-Muruzi Al-Baghdadi. Ya. Atau lebih dikenal dengan nama Abul Harith. Ya. Beliau adalah perawi pertama dari Imam Al-Kisai. Perawi pertama.
dari Imam Al-Kisai. Beliau di samping ahli dalam qiraat juga ahli dalam bidang hadis ya. Dan diakui oleh para ulama bahwa beliau termasuk ulama yang fiqh dalam periwayatan hadis dan teliti ya dalam memilah dan memilih periwayat. Beliau belajar langsung kepada Imam Al-Kisai. Ya. Jadi Imam Abdul Harith ini dan juga Imam Maduri, keduanya itu belajar langsung kepada Imam Al-Kisai. Ya, perlu diketahui ya, dari 7 qiraat itu, tidak semua perawi itu belajar langsung kepada gurunya. Tidak belajar langsung kepada imam imam qori yang ada di atasnya, bukan. Tidak semuanya seperti itu. Yang langsung belajar, ya, yang langsung belajar kepada gurunya, itu ada 3. Ya. Dari 7 itu ada tiga qiraat ya, yang antara antara perawi dengan qiraat itu hubungan langsung antara murid dengan gurunya. Tidak ada perantara gitu. Yang pertama adalah Imam Nafi' dengan kedua muridnya, Qalun dan Wars. Itu langsung ya, Imam Qalun sama Wars itu langsung belajar kepada Imam Nafi'. Kemudian yang kedua adalah Imam Masim dengan dua perawinya, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Ya. Jadi Imam Syu'bah sama Hafiz itu langsung belajar kepada Imam Masim. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah Imam Al-Kisai ya dengan dua perawinya, Abul Harith dan Ad-Duri. Ya, keduanya ya, baik Abul Harith maupun Imam Ad-Duri itu langsung membaca kepada Imam Al-Kisai, ya, tidak ada perantara. Sementara imam yang lain seperti Imam Ibnu Katsir, ya itu ada perantaranya, tidak langsung belajar ya kepada qori. Tapi ada perantara, ada 2 kalau tidak salah untuk Imam Ibnu Katsir. Ada 2 orang perawi di antara Imam Al-Bazzi dengan Imam Ibnu Katsir. Itu ada 2 orang perantara atau 3 orang. Imam Hamzah dengan 2 perawinya juga tidak langsung ya. Imam Khalaf sama Khalaf tidak langsung belajar kepada Imam Hamzah, tapi ada perantara ya, yang dinamakan dengan Imam Sulaim itu ya. Demikian juga Abu Amr, juga di situ ada perantara 1 orang. Tapi kalau Al-Kisai ini langsung ya, antara Imam Al-Bukhari dengan Ad-Duri langsung belajar kepada Imam Al-Kisai. Ya. Baik, kemudian di antara murid Imam Abdul Harith adalah Salamah bin Nasim, kemudian ada Muhammad bin Yahya Al-Kisai Soghir. Ya. Ini putranya, mungkin Al-Kisai Soghir dinamakan atau keturunannya daripada Imam Al-Kisai ya, keturunan gurunya. Dan juga ada Al-Fadl bin Syazan serta Yakub bin Ahmad At-Turkumani. Itu di antara murid-murid yang belajar kepada Imam Abdul Harith. Dan Imam Abdul Harith beliau wafat tahun 240 Hijriah. Hijriah. 240 Hijriah ya. Tidak disebutkan tahun lahirnya berapa ya. Sehingga tidak diketahui berapa usia beliau ya. Baik, itu adalah perawi pertama. Ya. Sekarang perawi kedua dari Imam Al-Kisai yaitu Abu Omar Ad-Duri. Ya. Nama lengkap dari Imam Ad-Duri adalah Hafiz bin Omar bin Abdul Aziz Abu Omar Ad-Duri An-Nahwi. Ya. Beliau lahir sekitar tahun 150 ya. 150 Hijriah. Ya. 150 Hijriah berarti itu tepat ketika Imam Abu Hanifah meninggal ya.
Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150, maka di tahun itu juga lahir ulama ahli qiraat yang bernama Hafiz bin Umar, atau yang nanti dikenal dengan nama Ad-Duri, Hafiz Ad-Duri. Ya. Beliau lahir di Baghdad, di Irak ya, dan dikenal sebagai Imam Qura pada masanya, ya, dan mengajarkan qiraat. Dan beliau di samping belajar pada Al-Quran juga belajar hadis dan menjadi ulama yang thiqah, yang terpercaya. Ya. Dan beliau belajar kepada banyak guru, di antaranya adalah kepada Imam Al-Kisai, ya, dan juga belajar kepada Ismail bin Ja'far, dan juga kepada Yakub bin Ja'far, juga belajar kepada Salim bin Salim, Imam Sulaim. Imam Sulaim ini adalah muridnya Imam Hamzah. Ya. Jadi Imam Sulaim ini murid daripada Imam Hamzah. Itu gurunya Imam Khalaf sama Khalad ya. Jadi sebetulnya Abu Umar ini seperguruan dengan Imam Khalaf. Khalaf dan Khalad itu yang belajar kepada Imam Sulaim. Ya, karena ketiganya sama-sama belajar kepada Imam Sulaim. Imam Sulaim belajar kepada Imam Hamzah. Juga belajar kepada Imam Muhammad bin Sa'dan. Ya, Muhammad bin Sa'dan ini belajar kepada Imam Hamzah juga. Tapi dari guru-guru tersebut yang paling menonjol adalah Imam Al-Kisai. Dan juga satu lagi itu yang menjadi murid Abu siapa? Yang jadi muridnya dari Abu Amr itu ya, Abu Amr Al-Basrah. Itu dari dua orang guru ini yang paling menonjol. Imam Ad-Duri ini jadi dia itu menjadi perawi dari dua orang qori ya, dari dua orang qori. Yang pertama dia menjadi perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri. Kita belum belajar ya Abu Amr ini. Insya Allah kalau nantilah ke depannya kalau memang ada umur panjang dan kita diberikan ini lagi apa kesempatan, kita akan mempelajari juga qiraat yang lain insya Allah. Jadi beliau itu Imam Ad-Duri ini dia menjadi perawi dari Imam Abu Amr dan sekaligus juga menjadi perawi dari Imam Al-Kisai. Untuk yang qiraat Abu Amr, Imam Ad-Duri menjadi perawi pertama ya, menjadi perawi pertama dari qiraat Abu Amr. Ya, Abu Amr ini qiraat yang keberapa ya? Nomor berapa nomor Abu Amr? Nomor 3 ya, nomor 3 ya. Urutannya nomor 3. Jadi perawi pertamanya adalah Ad-Duri. Tapi untuk qiraat Al-Kisai dia menjadi perawi yang kedua setelah Abul Harith. Setelah Abul Harith. Jadi nanti ketika kita membaca Imam Al-Kisai, kita membaca bacaan Abul Harith dulu jika ada perbedaan ya. Jika ada perbedaan maka yang dibaca adalah Imam Abul Harith terlebih dahulu. Baru yang terakhir adalah Imam Ad-Duri. Ini sama ketika kita membaca qiraat Ibnu Amir. Yang dibaca pertama kali adalah Hisham dulu. Baru kemudian Imam Ibnu Taqwan. Jadi kalau kita mau membaca jamak yang menggabungkan beberapa riwayat harus kita ketahui urutannya. Ya, urutannya dulu. Ini yang penting. Ini penting ya ketika membaca. Jadi kita dalam membaca tilawah itu harus diketahui siapa yang pertama dulu harus dibaca.
Baik, ya. Di antara murid-murid daripada Imam Ad-Duri Al-Kisai itu ada beberapa orang yang disebutkan di sini. Di antaranya adalah Ahmad bin Harb, kemudian juga Ahmad bin Faraj, kemudian ada Abu Ja'far Ahmad bin Farad Al-Mufassir, ya. Ahmad bin Farah, ya, bukan Faraj. Kemudian ada Ahmad bin Yazid Al-Khulwani, ada juga namanya Ahmad bin Mas'ud As-Siraj, dan Ishaq bin Ibrahim Al-Askari. Kemudian ada Ismail bin Yunus Ibnu Yasin, ya. Dan juga ada Abdurrahman bin Abdus dan Muhammad bin Hamdun dan yang lainnya. Imam Ad-Duri Al-Kisai, beliau wafat pada tahun 246. Jadi 6 tahun ya setelah Imam Abul Harith wafat. Ya, beliau menyusul 6 tahun setelah Abul Harith wafat. Jadi kalau dihitung, beliau kan lahirnya tahun 150 ya. 150, jadi hampir 100 tahun usianya ya. Imam Imam Abu Abu Imam Ad-Duri ini usianya berarti sekitar 96 ya. 96 tahun. Ya, termasuk usia panjang umur. Dan subhanallah ya, beliau juga termasuk orang yang diberkahi sehingga banyak orang yang mengambil manfaat belajar kepada Imam Ad-Duri. Padahal beliau tuh buta ya, ini Imam Ad-Duri ini. Tapi Masya Allah dalam menuntut ilmu semangat sekali ya. Apalagi di zaman dulu dari Basrah, ya, beliau menimba ilmu menuju ke Kufah untuk belajar kepada Imam Al-Kisai. Jadi terlebih dulu dia belajar kepada muridnya Abu Amr, ya, muridnya Abu Amr, Yahya Al-Yazidi itu namanya. Yahya Al-Yazidi. Baru setelah itu kemudian beliau membaca kepada Imam Al-Kisai langsung. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan biografi daripada Imam Al-Kisai dengan dua perawinya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya Tentunya itu Ustaz, masih mau ringkasan tanya, ya, ringkas. Ya, silakan. jalurnya ke sahabat itu ke siapa? Imam Al-Kisai ini, Ustaz? Jalurnya ke Yang Ubay bin Ka'ab. sampai ke Oh, sahabat. yang sampai ke sahabat. Itu ada ya, sebentar. Saya akan tampilkan ini. Sanatnya itu ya maksudnya ya. Iya, nah Ustaz. Itu ada di tabelnya kok. Pernah ini ya, mungkin pernah saya share juga ya kalau tidak salah ya. Nggak tahu kalau masih masih ada atau udah terhapus. Kalau Pak Islam ada, minta tolong di forward lagi, mungkin Anda belum join waktu itu. Oh, waktu itu ya, belum join. Iya, Ustaz. Kayaknya pernah itu itunya. Nanti kita akan lihat ini. Tapi yang jelas ada di antara mereka itu sahabat itu Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat bagian dulu sebentar. Tapi
Bentar. Hmm. Ini tapi kecil banget ya mungkin ya. Kelihatan enggak? Terlalu kecil ya? Besar. Hah? Bisa Ustaz. Di Zoom bisa. Bisa di zoom ya, bisa ya. Nah, coba Bisa kita di lihat Zoom. ya, Al-Kisai itu posisinya di ini. Ini Al-Kisai ini. Ya, Al-Kisai dia jalurnya ke Abdullah bin Mas'ud ya. Banyak sebenarnya jalurnya sih ya, karena gurunya kan juga banyak Al-Kisai. Tapi kalau di bagian ini dia arahnya kepada Imam Abdullah bin Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab. Ya ini Imam Kisai di sini nih ya. Ini yang warna kuning itu adalah muridnya Abdul Harith Al-Laitsi dengan Imam Abu Amr Ad-Duri. Abu Umar ya, bukan Abu Amr. Abu Umar Ad-Duri. Ya. Ini dia Imam Al-Kisai mengambil bacaan kepada Imam Hamzah. Imam Hamzah membaca kepada Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash membaca kepada Imam Yahya bin Wadab. Imam Yahya ini membaca kepada Al-Qamah An-Nakhai. Ini dia tabi'in ya, Al-Qamah ini. Al-Qamah membaca langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi jalur utamanya sahabatnya itu adalah Abdul bin Mas'ud. Tapi nanti ada sahabat Ubay bin Ka'ab juga masuk di situ. Itu ya. Nanti insya Allah kalau belum ada bagiannya akan di-share ya. Ya. Ada lain silakan yang mau ditanyakan? Iya. Tidak ada. Soalnya untuk ini masih kita lanjutkan ya untuk yang apa? Kaidah ini berarti hari apa ya? Hari Kamis ya. Kita masih lanjut sampai selesai sampai menunggu mushaf juga. Ya. Untuk pertemuan pertama kita udah selesaikan biografi. Dan biasanya kalau mempelajari kaidah kan ada urutannya ya, ada bab-bab yang akan dipelajari. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya, yang ketika membahas qiraat Imam Ibnu Amir, juga Imam Ibnu Katsir ya. Ya, dimulai dengan tentang pembahasan tentang masalah apa? Basmalah ya. Ta'awud basmalah dengan awal surat dan bagaimana cara menyambung surat satu dengan surat yang lain. Itu biasanya dipelajari dalam apa? Dalam bab usul atau pokok. Untuk Imam Al-Kisai tidak ada perbedaan ya. Bacaan antara Imam Al-Kisai dengan apa? Hafaz dalam masalah basmalah ta'awud basmalah dengan awal surat juga ketika membaca surat satu dengan surat berikutnya itu tidak ada perbedaan sama sekali ya, sama persis. Jadi ada berapa wajah kalau kalau antar surat, ada yang masih ingat menyambung surat misalnya Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, bagaimana caranya? Tahu ya? Yang pertama dipisah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu waqaf, mengambil nafas, kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alif lam mim. Itu cara pertama ya. Cara yang kedua, waqaf pada surat Al-Fatihah waladdallin. Kemudian waqaf di situ ambil nafas, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini cara yang kedua ya. Dan cara yang ketiga yaitu menyambung semuanya ya. Menyambung akhir surat Al-Fatihah disambung dengan basmalah, langsung disambung dengan awal surat Al-Baqarah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu adalah cara-cara menyambung untuk riwayat Hafs ya. Adapun Al-Kisai juga sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi insya Allah mudah. Demikian juga eh, cara menyambung ta'awud dengan basmalah dengan awal surat juga sama. Tidak ada perbedaan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cara yang mudah ya. Waqaf pada semua tempat. Ya. Cara yang kedua, kebalikannya, diwasolkan semuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, cara ketiga menyambung ta'awud dengan basmalah, kemudian waqaf. Habis itu baru membaca awal surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang ketiga ya. Cara yang keempat kebalikan cara yang ketiga, membaca ta'awud berhenti ya. Kemudian basmalah disambung dengan awal surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu seperti itu. Berarti ada 4 cara. Dan ini berlaku untuk Imam Hafiz maupun Imam Al-Kisai. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi insya Allah mudah ya dalam hal ini. Ya. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama sampai sini aja dulu insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau Eh, tidak ada kita ya, tutup dengan. Ayo silakan, silakan, silakan. untuk Imam Al-Kisai ini ada nggak apa ya Syekh di sini yang punya jalur Al-Kisai ini untuk baca-bacanya? Maksudnya jalur apa? Kan Sanad? kayak ya yang punya sanad kan kayak Abdul Rasid itu nggak tahu dia apa aja cuma banyak gitu kan macamnya kan ada Hamzah kan yang terkenal. Oh, Nah macam Syekh Abdul Rasid ini ada nggak imam lain di Qatar yang punya sanad dan dia baca gitu ibarat? Karena oh pernah kalau saya sholat di kalau punya sanad sih banyak ya. Iya, gimana? oh gitu. Lihat di Ya mana? pernah soalnya sholat di mana tuh daerah Daerah mana? Barwa, Barwa City. Suaranya hilang ya. halo. Iya, iya. Gimana? Tadi lewat di Ya daerah mana tadi? Hmm. di daerah dekat KBRI yang lama itu ada imam